Sore itu, langit di atas villa megah milik Lina Permatasari tampak lebih berat daripada biasanya, seolah menahan hujan yang tidak pernah benar-benar jatuh. Angin yang lewat membawa aroma bunga mahal yang ditanam di sepanjang taman, namun bagi Lina, semua wangi itu tidak lagi memiliki arti sejak dunia putrinya tenggelam dalam kesunyian yang tidak bisa ia jangkau. Dengan langkah pelan yang penuh penat, Lina menggenggam tangan kecil Naila. Satu-satunya alasan ia masih bertahan meski rasa bersalah terus merobek hatinya setiap malam. Naila berjalan tenang di sampingnya, dengan mata yang kosong namun indah. Mata yang tidak lagi merespons panggilan lembut seorang ibu. Di antara ketenangan palsu sore itu, terdengar suara langkah kaki memasuki halaman. Langkah yang kasar, berat, dan sangat asing bagi lingkungan super elit yang selama ini hanya mengenal sepatu mahal dan parfum berkelas. Lina menoleh perlahan, dan apa yang ia lihat membuat kedua alisnya naik tinggi penuh ketidaksabaran. Seorang pria miskin dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, dan sandal jepit yang nyaris terputus berdiri tidak jauh dari mereka. Kehadirannya begitu kontras, hingga para penjaga langsung menegang seperti serigala menjaga wilayahnya. Pria itu menunduk dalam-dalam, seolah tahu ia tidak pantas berada di tempat semewah itu. Saya datang untuk bicara dengan Ibu Lina, ucapnya dengan suara parau yang bergetar, namun penuh keberanian yang aneh. Lina memandangnya dari ujung kepala hingga sandal rusaknya. Tatapan yang begitu tajam dan merendahkan hingga udara di sekeliling mereka ikut membeku. "Siapa kamu? Apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya dingin, menusuk, dan tanpa sedikit pun empati. Pria itu memperbaiki postur tubuhnya dan mengumpulkan keberanian yang mungkin sudah remuk oleh tatapan penghinaan tadi. "Nama saya Waluyo, Bu. Saya dengar tentang kondisi putri Anda. Saya datang untuk menawarkan bantuan." Kata-katanya sederhana, namun keluar dengan keyakinan yang tidak mudah dipatahkan. Lina tertawa kecil, tawa sinis, tajam, dan penuh ejekan. "Bantuan dengan pakaian seperti itu, dengan tangan-tangan kotor yang bahkan tidak pantas menyentuh batu di halaman rumahku." Para penjaga tertawa pelan, namun Waluyo tidak bergeming. Ia hanya menunduk lagi, menahan rasa malu dan luka, tapi suaranya tetap lembut. "Saya hanya ingin mencoba, Bu. Saya tidak meminta bayaran." "Cukup." Lina melangkah maju, suaranya meninggi seolah ingin memecahkan udara. "Kau pikir anakku bisa sembuh hanya dengan pijatan bodohmu? Kau pikir aku akan mempercayakan Naila kepada seseorang yang bahkan tidak punya uang untuk membeli sepatu baru?" Waluyo menggenggam kedua tangannya, matanya berkaca-kaca, namun tetap teguh. "Saya tidak datang untuk menipu, saya hanya ingin menolong. Tuhan memberi saya kemampuan untuk membantu anak-anak dengan kondisi seperti putri ibu." Lina mendesis, marah sekaligus jijik. "Jangan bawa-bawa Tuhan untuk menutupi ketidakmampuanmu." Hening tiba-tiba turun, tidak ada yang bergerak, bahkan angin seperti menahan napas. Kemudian, dalam kemarahan yang memuncak, Lina berkata dengan nada yang akan mengubah seluruh hidup mereka. "Baiklah Waluyo, kalau kau begitu yakin dengan kemampuanmu yang tidak masuk akal itu, dengar baik-baik." Ia mengacungkan jarinya ke wajah pria miskin itu. Sangat dekat, sangat menghina. "Jika kau bisa membuat telinga anakku mendengar lagi, aku akan memberikan seluruh hartaku padamu. Semuanya. Dan lebih dari itu." Suaranya semakin pelan, namun menusuk. "Aku akan menjadi istrimu." Para penjaga langsung terdiam. Waluyo terpaku. Dunia seperti berhenti satu detik. Namun keheningan itu dipatahkan oleh jawaban lembut, namun tegas dari pria lusuh itu. "Saya terima tantangannya, Bu." Dan pada detik itulah, tanpa siapapun menyadarinya, takdir perlahan bergerak, membawa Lina, Waluyo, dan Naila menuju kisah yang tidak sama sekali mereka bayangkan. Pagi berikutnya turun dengan hawa yang tidak biasa. Villa megah yang biasanya dipenuhi suara musik halus dan aktivitas para pekerja elit, kini terasa seperti tempat asing yang dipenuhi kecemasan. Udara dingin menyelinap masuk melalui jendela kaca besar,
membuat para pembantu saling berbisik. Semua membicarakan hal yang sama. Keberanian Waluyo, pria lusuh yang kemarin menerima tantangan gila Lina Permatasari. Mereka tidak tahu apakah harus menertawakan keberaniannya atau merasa ngeri melihat betapa seriusnya pria itu. Di gazebo taman, Lina duduk tegak dengan gaun santai berwarna pastel, namun kemewahannya justru membuat wajah tegangnya semakin terlihat jelas. Ia memegang cangkir teh yang sejak tadi tidak disentuh, karena pikirannya tidak beristirahat sedetik pun sejak kejadian kemarin. Di sampingnya, Naila duduk memeluk bonekanya. Mata kecil itu tetap kosong tak bereaksi pada suara apapun di sekelilingnya. Bahkan burung-burung yang berkicau di kejauhan pun tak mampu menembus dinding sunyi dalam dunia Naila. Lina memandang wajah putrinya lama, sangat lama. Ada luka dalam yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun, luka yang lahir dari kecelakaan yang merenggut pendengaran anaknya dan menyisakan rasa bersalah yang tak terhapuskan. Andai kau bisa dengar suara mama lagi, sayang, bisiknya lirih, suara yang pecah sebelum sempat ia benahi. Ketika ia hendak mengusap air mata yang hampir jatuh, suara langkah kaki yang berat terdengar dari arah pintu taman. Langkah yang begitu asing namun kini tak bisa ia lupakan. Waluyo muncul, masih dengan pakaian yang sama, kusut, lusuh, dan begitu kontras dengan keindahan villa itu. Namun hari ini ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Mata pria itu memancarkan ketenangan yang aneh, keyakinan yang membuat para penjaga tanpa sadar menahan diri untuk tidak mengusirnya. "Selamat pagi, Bu Lina," ucap Waluyo dengan suara rendah, penuh hormat, namun tidak lagi penuh rasa takut seperti kemarin. Lina mengangkat alis, menyembunyikan kegelisahan yang menari di jantungnya. "Kau kembali? Masih dengan percaya diri bahwa kau bisa melakukan sesuatu untuk anakku?" Waluyo menatapnya lembut. "Saya yakin, Bu. Saya percaya Tuhan selalu memberi jalan, meski terlihat mustahil sekalipun." Lina mendengus keras. "Berhenti bicara tentang Tuhan. Dunia ini berjalan sesuai logika. Anak saya sudah diperiksa dokter terbaik di negeri ini. Mereka bilang, ia tuli permanen. Tidak ada jalan Tuhan di sini." Waluyo hanya mengangguk pelan, tidak tersinggung, tidak terpancing. "Jika Ibu izinkan, saya ingin mencoba lagi." Lina menatapnya lama lalu mendengus sinis. Namun ada getir yang ia sembunyikan. "Baik, lakukan. Tunjukkan keajaibanmu kalau memang ada." Waluyo berlutut di depan Naila, menjaga jarak agar tidak menakuti gadis kecil itu. "Nak, boleh Om lihat telingamu?" tanyanya lembut. Naila menatap pria itu dengan polos, tak memahami apapun yang terjadi, namun ia mengangguk kecil. Gerakan itu membuat dada Lina bergetar, takut, berharap, dan menolak berharap sekaligus. Waluyo membuka botol kecil berisi minyak rempah buatannya. Aroma sederhana menyebar, aroma yang begitu asing di antara parfum mahal yang biasanya menguasai ruangan itu. Lina memalingkan wajah. "Astaga baunya, tapi cepatlah." Dengan gerakan halus, Waluyo mulai memijat titik-titik saraf di bawah telinga Naila. Jari-jari itu bergerak perlahan, penuh pengetahuan yang ia pelajari sejak kecil. Setiap sentuhan seperti membawa sesuatu yang berbeda, bukan sekadar pijatan, tetapi seperti doa diam-diam yang mengalir lewat ujung jarinya. Naila sedikit terkejut. Tubuh kecilnya menegang. Waluyo segera menenangkannya. "Tak apa, Nak, rasakan saja. Om di sini." Lina yang awalnya penuh sinis, perlahan dipaksa oleh rasa ingin tahu yang tak bisa ia kendalikan. Ada sesuatu pada raut wajah Naila, sesuatu yang belum pernah ia lihat sejak kecelakaan itu. Beberapa menit berjalan. Hening begitu tebal hingga suara napas terasa seperti dentuman. Tiba-tiba Naila menutup mata dan menggenggam lengan gaun ibunya. Kakinya mengetuk tanah perlahan, seolah merespon sesuatu yang tak terlihat. Lina menahan napas, dunia berhenti. "Waluyo, apa yang kau lakukan padanya?" Suaranya bergetar, cemas dan penuh harapan yang berusaha ia bantah. Waluyo tidak berhenti memijat, tetapi suaranya tenang. "Tubuhnya merespons, Bu. Ini sangat bagus." "Dia terlihat kesakitan," pekik Lina.
Bukan sakit, jawabnya lembut. Ini proses, sarafnya mulai membuka diri. Naila membuka mata, menatap ibunya dengan sorot berbeda. Ada keheranan, ada sesuatu yang seperti merasa, sesuatu yang hampir hilang dari dirinya selama ini. Sayang, bisik Lina, suaranya pecah. Mama di sini. Momen itu hampir suci. Hening, namun penuh ketegangan yang membuat udara terasa menipis. Lalu mendadak, Waluyo berkata, pelan, tegas tanpa ragu. Jangan hentikan, Bu. Dia membutuhkan ini. Lina menoleh tajam. Kau tidak berhak menyuruhku. Waluyo menunduk sedikit. Maaf, Bu. Tapi saya tahu apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Keheningan kembali jatuh, namun kali ini lebih berat, lebih dalam. Penjaga di belakang mulai gelisah, siap maju jika dibutuhkan. Namun Lina akhirnya menarik napas panjang, meski suaranya gemetar ketika berkata, "Baik, lanjutkan." Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, secercah harapan kecil, rapuh namun nyata, menyusup masuk ke dalam hati yang selama ini dipenuhi dinding kesombongan dan ketakutan. Ketegangan di taman villa itu semakin pekat seiring jari-jari Waluyo bergerak mengikuti ritme halus yang seolah hanya ia sendiri yang tahu. Setiap sentuhan seperti menembus dinding yang selama ini mengurung Naila dalam kesunyian. Keringat mulai muncul di pelipis Waluyo, namun tatapannya tidak pernah goyah. Ia bekerja dengan ketelitian seorang lelaki yang sedang mempertaruhkan bukan hanya kepercayaan, tetapi juga harga diri dan hatinya sendiri. Naila tiba-tiba mengerutkan kening, tubuh kecilnya bergerak pelan, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai terbangun. Lina langsung panik. Tangannya refleks ingin menarik lengan putrinya. Waluyo, ada apa dengan anakku? Jangan sakiti dia. Namun Waluyo menggeleng, suaranya tetap lembut, meski napasnya mulai terdengar berat. Tenang, Bu. Ini bukan rasa sakit. Ini, tubuhnya sedang mengingat kembali sesuatu yang lama hilang. Lina menggigit bibir, diliputi campuran antara takut dan kagum yang enggan ia akui. Ia ingin marah, ingin menghentikan semuanya. Namun, matanya sendiri tidak bisa melepaskan pandangan dari wajah Naila yang berubah setiap menit. Seperti setangkai bunga yang perlahan membuka setelah lama terkurung dalam gelap. Beberapa menit berlalu dalam hening yang menyesakan. Kemudian, Waluyo membungkuk sedikit, mendekatkan mulutnya ke telinga Naila. Ia berbisik sangat pelan, hampir seperti doa. Naila, kalau kamu dengar suara Om, gerakan jari tanganmu. Lina langsung meledak. Berhenti, jangan beri harapan palsu padaku. Kau tidak tahu. Namun kata-katanya terputus ketika jari kecil Naila bergerak. 1 kali, 2 kali, tepat setelah Waluyo memanggil namanya. Lina membeku, matanya melebar, bibirnya bergetar, dan tubuhnya limbung hingga ia hampir jatuh berlutut di tanah. Tidak mungkin. Itu hanya refleks, bukan? Waluyo menatapnya dengan kelembutan yang bahkan membuat para penjaga di belakang kehilangan kata-kata. Kalau itu hanya refleks, Bu, kenapa terjadi tepat setelah saya memanggil namanya? Hening. Panjang, menenggelamkan seluruh taman dalam keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. Waluyo melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, lebih pasti. Naila, kalau kamu benar-benar dengar, kedipkan matamu 2 kali. Lina tidak berani bernapas. Ruang sekitarnya lenyap. Yang ada hanya putrinya dan kemungkinan kecil yang selama ini ia takutkan sekaligus rindukan. Kelopak mata Naila berkedip. 1, 2. Lina menjerit tertahan. Kedua tangannya menutup mulutnya sendiri, bahunya bergetar hebat. Air mata langsung meledak keluar tanpa bisa ia cegah. Tubuhnya jatuh berlutut di tanah basah, memandang putrinya dengan kekagetan yang begitu dalam, hingga hatinya serasa diremas oleh Tuhan sendiri. Ya Tuhan, Naila, sayang, kamu dengar Mama? Suaranya pecah, patah, hancur dan utuh dalam waktu yang sama. Waluyo menghentikan pijatannya pelan, matanya berkaca-kaca meski ia berusaha tetap teguh. Saya sudah bilang, Bu, saraf pendengarannya tidak sepenuhnya mati, hanya tertutup trauma.
Lina memandang Waluyo, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, tatapannya tidak berisi kemarahan, ejekan, ataupun rasa jijik, tetapi ketakutan. Ketakutan akan harapan yang terlalu besar, dan ketakutan akan janji yang ia ucapkan dengan sombong. Janji yang kini terasa sangat nyata, janji yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Sore itu, matahari perlahan turun, meninggalkan cahaya keemasan yang menyentuh wajah Naila. Seperti sebuah simbol bahwa dunia yang selama ini sunyi kini mulai retak, membuka celah kecil menuju kehidupan baru. Namun di balik keajaiban itu, hati Lina justru semakin kacau. Karena jika semuanya benar-benar berhasil, ia tahu tidak ada jalan untuk lari dari ucapan yang keluar dari mulutnya sendiri. Ucapan yang disaksikan oleh para penjaga, oleh langit, oleh takdir. Malam turun perlahan di villa besar itu, namun kali ini gelapnya terasa berbeda, lebih pekat, lebih menekan, seolah tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di dalam rumah megah tersebut. Lampu-lampu taman menyala redup, memantulkan bayangan panjang yang tampak seperti penjaga sunyi atas rahasia yang baru saja terbuka. Di kamar Naila, suasana lebih sunyi lagi, sunyi yang menusuk hingga dada. Lina duduk di sisi ranjang putrinya yang kini tertidur pulas. Nafas kecil itu naik turun dengan tenang, begitu damai, begitu jauh dari keajaiban yang baru terjadi beberapa jam sebelumnya. Namun, bagi Lina, malam ini adalah malam yang berat, terlalu berat. Ia menatap wajah kecil itu sambil menyusuri rambut Naila dengan jemari yang gemetar. "Maafkan Mama, sayang kira," bisiknya lirih, suaranya hampir tak lebih dari helaan napas. Seandainya Mama tidak lalai, seandainya Mama tidak sibuk telepon hari itu, mungkin semuanya tidak akan seperti ini. Air mata jatuh satu demi satu, membasahi selimut putih yang membungkus tubuh putrinya. Setiap tetesnya membawa rasa bersalah yang tidak pernah hilang sejak kecelakaan itu. Lina menggigit bibir, menahan tangis agar tidak membangunkan putrinya. Namun tubuhnya bergetar begitu kuat hingga ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tiba-tiba terdengar suara langkah hati-hati di lorong. Perlahan, pintu kamar terbuka sedikit. Waluyo berdiri di sana, tubuhnya tegap, namun wajahnya menyimpan keraguan. Seolah ia takut mengganggu ruang sakral antara ibu dan anak itu. Bu Lina," panggilnya pelan. Lina menoleh cepat, air mata masih membasahi pipinya. Suaranya tajam, namun tidak lagi setajam sebelumnya. "Kau belum pulang, apalagi yang kau mau?" Waluyo menunduk, tidak tersinggung sedikit pun. Saya hanya ingin mulai terapi malam ini, sesuai janji ibu. Kalau ibu izinkan." Lina menyeka air matanya kasar, menyingkirkan kelemahan dari wajahnya meski tidak benar-benar hilang. "Lakukan cepat. Aku tidak ingin menunggu, dan jangan kira aku percaya padamu. Aku hanya ingin membuktikan kalau semua yang kau lakukan tadi hanya kebetulan." Waluyo tidak membantah. Ia hanya mengangguk dan masuk dengan langkah pelan. Ia membuka tas kain lusuhnya, mengambil sebotol minyak herbal buatan sendiri. Aroma mint lembut segera memenuhi ruangan, begitu berbeda dari wewangian mahal yang biasa digunakan di rumah itu. Lina mengernyit sedikit, terkejut bahwa aromanya tidak seburuk penampilan pria miskin itu. "Baunya tidak buruk," gumamnya tanpa sadar. Waluyo tersenyum kecil, hampir tidak terlihat. "Saya terbiasa dicaci, Bu, tapi yang penting, semoga ini membantu Naila." Ia duduk di sisi ranjang, begitu hati-hati hingga nampak seperti ia sedang menyentuh kaca yang mudah pecah. Tangannya menyentuh wajah kecil Naila dengan kelembutan yang bahkan membuat Lina diam sejenak. Ia melanjutkan memijat titik saraf di belakang telinga anak itu. Gerakannya perlahan, berirama, seolah mengikuti alur yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Lina memelototkan mata, tak mampu menyembunyikan rasa takjub yang ia benci untuk rasakan. Bagaimana kau tahu titik-titik itu?" tanyanya tanpa sadar.
Waluyo tidak mengalihkan pandangan dari pekerjaannya. Nenek saya dulu dukun pijat saraf, Bu. Saya belajar dari kecil. Tubuh manusia tidak pernah berbohong. Saraf berbicara lewat sentuhan. Lina terdiam. Ada sesuatu pada suara Waluyo yang membuat dinding kesombongannya sedikit retak. Ada ketenangan yang ganjil, ketulusan yang selama ini tidak pernah ia temui dari orang-orang sekelasnya. Beberapa menit berlalu. Bibir Naila yang semula rileks mulai bergerak halus. Kelopak matanya bergetar, seolah tubuhnya sedang merespon sesuatu yang berada jauh dalam dirinya. Lina langsung menegang. Waluyo, anak saya tidak sedang kesakitan kan? Waluyo menggeleng lembut. Tidak, Bu. Ini reaksinya, sarafnya sedang bangun. Lina menggenggam rok gaunnya. Belum siap untuk berharap. Namun hatinya sudah bergerak tanpa izin. Setengah jam berlalu. Peluh mulai mengalir dari dahi Waluyo. Lina melihat itu, bahkan mendengar napas pria itu mulai terengah, namun ia tidak berhenti. Tidak sedetik pun. Kau tidak lelah? Tanya Lina pelan, nyaris tanpa sadar. Waluyo tersenyum samar, meski tubuhnya jelas kehabisan tenaga. Kalau saya berhenti sekarang, efeknya bisa hilang, Bu. Tiba-tiba, Naila mengerutkan kening kuat-kuat. Lina langsung panik. Waluyo, ada apa? Waluyo mendekatkan wajahnya, berbisik lembut di telinga Naila. Naila, kalau kamu dengar suara Om, gerakan jarimu. Lina memukul dadanya sendiri dengan panik. Berhenti, jangan beri harapan palsu. Namun kata-kata itu belum selesai ketika jari Naila bergerak lagi. Lina membeku. Dunia di sekelilingnya terhenti. Udara tidak masuk paru-parunya. Naila, bisiknya. Kamu dengar? Waluyo menatap Lina. Suaranya rendah namun begitu pasti. Bu, saya sudah bilang, yang tertutup bukan telinganya, tapi traumanya. Lina menatap pria itu. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu tanpa dinding. Di sana ada kejujuran, ada kepedihan, ada sesuatu yang membuat Lina merasa aman, dan itu justru membuatnya takut. Karena di balik keajaiban yang terjadi malam itu, Lina tahu satu hal. Jika Naila benar-benar sembuh, maka janji yang ia ucapkan dalam amarah akan menjeratnya. Janji untuk menyerahkan seluruh hartanya dan menjadi istri pria miskin ini. Hatinya bergetar, bukan hanya oleh keajaiban, tapi oleh ketakutan yang tumbuh bersama harapan. Pagi menyelimuti Villa Lina Permatasari dengan keteduhan yang tidak biasa. Burung-burung berkicau dari balik atap kaca ruang tamu, angin mengusap lembut dedaunan, dan cahaya matahari menembus jendela besar seperti harapan baru yang enggan dipercaya. Namun, ketenangan alam itu sama sekali tidak mampu menenangkan hati Lina. Ia duduk di meja makan dengan secangkir teh panas yang tak disentuh, menatap kosong ke arah jari-jarinya yang gemetar. Kalimat yang ia ucapkan kemarin terngiang jelas di kepala, menusuk-menusuk tanpa ampun. Jika kau bisa membuat anakku mendengar lagi, aku akan memberikan seluruh hartaku padamu, dan aku bersedia menjadi istrimu. Lina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Astaga, gumamnya. Napasnya memburu. Ia tidak pernah seserius itu. Ia mengatakannya karena marah, karena ingin menghinanya, bukan karena ia sungguh-sungguh percaya. Namun sekarang, semalam Naila merespon suara Waluyo. Naila berkedip ketika dipanggil. Naila berubah. Lina merasa seperti berdiri di pinggir jurang yang menganga. Langkah-langkah kecil terdengar dari lorong. Naila muncul dari balik pintu kamar, rambutnya berantakan, wajahnya masih mengantuk. Namun ada sesuatu yang berbeda, matanya hidup, bercahaya, seolah dunia yang selama ini gelap mulai memiliki warna. Lina langsung bangkit dan berlari memeluk putrinya, begitu erat, hingga gadis kecil itu hampir kehilangan keseimbangan. Naila, sayang, tidurmu nyenyak? Bisik Lina sambil menahan tangis. Naila mengangguk kecil lalu membuka mulutnya. Dan suara lirih itu keluar. Suara yang selama ini Lina pikir tidak akan pernah ia dengar lagi. Mak, hanya satu suku kata. Lembut, retak. Namun bagi Lina, itu seperti guntur membelah langit. Lina menjerit pelan, bukan karena takut, tetapi karena bahagia dan terkejut dalam waktu yang sama.
Ia hampir jatuh berlutut sambil memeluk putrinya. Kamu bicara, sayang, kamu benar-benar bicara. Air matanya jatuh deras, membasahi rambut Naila. Naila memegang pipi ibunya dengan tangan kecilnya. Mama, sedih? Suaranya tergagap, patah, namun jelas. Lina menangis sambil tertawa, mencium dahi putrinya berkali-kali. Tidak sayang, Mama bahagia, bahagia sekali. Di balik pintu, Waluyo berdiri diam, tidak ingin mengganggu, tidak ingin merebut momen itu. Matanya berkaca-kaca melihat hubungan ibu dan anak itu kembali menemukan cahaya. Pria itu hendak berbalik pergi ketika Lina memanggilnya. Waluyo! Ia berhenti, menunduk. Saya pamit dulu, Bu. Namun suara Lina memotong langkahnya. Nanti malam, datang lagi, lanjutkan terapinya. Ada jeda aneh di wajah Lina, ragu, takut, dan terima kasih yang tidak berani ia akui. Waluyo mengangguk pelan. Baik, Bu, saya akan datang. Ia menunduk sopan, lalu melangkah pergi, meninggalkan aroma minyak herbal samar yang entah kenapa terasa menenangkan hari itu. Lina berdiri mematung, memegang dadanya yang berdebar tanpa alasan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar terkejut. Karena, bersama keajaiban yang datang semalam, datang pula ketakutan baru. Ketakutan pada janji yang ia ucapkan. Sore menjelang ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan villa. Dari dalamnya, keluar seorang pria berjas rapi, Dokter Pramana, dokter terbaik yang selama ini menangani Naila. Lina memanggilnya pagi tadi dalam keadaan panik, meminta pemeriksaan mendesak. Setelah memeriksa Naila dengan alat medis, dokter itu mengerutkan kening, wajahnya penuh tanda tanya. Bu Lina, saya harus jujur, ini luar biasa. Perkembangan seperti ini tidak masuk akal secara medis. Lina menegang. Apa maksud dokter? Saraf pendengaran Naila seperti mulai aktif kembali. Padahal selama ini hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan permanen. Namun sekarang ia merespons suara. Lina menelan ludah, tangannya berkeringat dingin. Apa? Mungkin karena pijatan itu, dokter menatapnya lama. Saya tidak percaya hal mistis, tapi seseorang menyentuh titik saraf tertentu dan memicu reaksi seperti ini. Bisa saja terjadi jika orang itu punya pengetahuan sangat mendalam. Lina terdiam. Kata-kata itu menghantamnya. Tabib atau keajaiban atau Waluyo benar. Malam turun lagi dan Waluyo datang dengan langkah pelan ke rumah besar itu. Lina menyambut di pintu. Tidak lagi sekasar sebelumnya. Tidak lagi setegang sebelumnya. Namun tetap dengan jarak. Jarak yang ia bangun karena takut pada sesuatu yang bahkan ia belum sanggup namai. Masuklah, katanya singkat. Waluyo mengangguk dan ketika Naila tersenyum kecil menyambutnya, pria itu membalasnya dengan senyum hangat. Senyum yang tidak ia berikan pada dunia, kecuali pada anak kecil itu. Om, pijat lagi. Suara Naila jernih dan lembut, membuat Lina memegang dadanya sambil menahan tangis baru. Dan malam itulah, kisah mereka bergerak ke arah yang tidak pernah dibayangkan Lina. Malam itu turun dengan lembut, tetapi suasananya jauh dari tenang. Seakan seluruh udara di sekitar villa membawa firasat bahwa sesuatu yang penting sedang mendekat. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya keemasan pada dedaunan, menciptakan nuansa hangat yang kontras dengan kegelisahan yang merayapi hati Lina. Ia membuka pintu perlahan dan mendapati Waluyo berdiri di beranda. Wajahnya terlihat lebih lelah daripada sebelumnya, tetapi matanya tetap memancarkan ketegasan yang tidak pernah goyah. Masuklah, ujar Lina. Suaranya lebih pelan daripada biasanya. Waluyo mengucap salam dengan sopan, kemudian melangkah masuk. Tak jauh dari sana, Naila sudah duduk menunggu di sofa dengan senyum kecil yang baru muncul beberapa hari terakhir. Senyum yang membuat dada Waluyo menghangat tanpa bisa ia bendung. Naila, bagaimana perasaanmu hari ini? Baik, jawab gadis itu sambil tersipu malu. Lina hampir tidak sanggup berdiri mendengar suara kecil itu lagi. Rasanya seperti setiap huruf yang keluar dari mulut anaknya adalah anugerah yang tak ternilai. Ia duduk
mencoba menenangkan dirinya, tetapi matanya terus tertuju pada Waluyo. Penuh rasa ingin tahu, kekaguman yang tidak diakui, dan ketakutan yang semakin besar. Waluyo duduk di samping Naila, mengambil botol minyak herbalnya yang lusuh itu lagi. "Bu, saya mulai ya," Lina mengangguk tanpa suara. Tangan Waluyo mulai bekerja memijat titik-titik saraf yang hanya ia ketahui letaknya. Gerakan itu tidak lagi sekadar metode, tetapi seperti ritual, penuh kehati-hatian, penuh beban, penuh doa yang tidak diucapkan. Lina memperhatikan setiap tetes keringat yang jatuh dari pelipisnya, setiap tarikan napas yang teratur namun berat, setiap tatapan sayang yang ia arahkan kepada Naila. Dan malam itu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar terapi benar-benar terjadi. Gerakan tangan Waluyo tampak lebih tajam, lebih terfokus. Ia seperti sedang menyelesaikan sesuatu yang sudah lama menjadi beban hidupnya. Ada ketegangan tersembunyi yang Lina rasakan meski pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Waluyo, kau terlihat sangat lelah. Ada apa?" tanya Lina perlahan. Waluyo berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam sebelum berkata, "Bu Lina, ada sesuatu yang harus saya katakan." Degup jantung Lina melonjak. "Apa?" Waluyo menatapnya langsung, mata itu jujur, terlalu jujur hingga Lina merasa tidak nyaman. "Kalau Naila benar-benar sembuh, ibu harus siap dengan semua konsekuensi dari janji ibu, termasuk masa depan." Kata-kata itu menghantam Lina seperti ombak besar. Tangannya mencengkeram gaunnya sendiri. Wajahnya pucat. "Apa maksudmu?" "Saya tidak ingin memaksa siapapun, Bu. Tapi saya juga bukan boneka. Saya tidak datang untuk ditertawakan atau dipermainkan. Saya datang karena ingin menolong. Tapi janji tetaplah janji." Lina membuka mulut, tapi suara tidak keluar. Ada sesuatu yang menusuk dadanya, takut, malu, marah pada diri sendiri, dan sesuatu yang tidak ingin ia akui. Waluyo melanjutkan, suaranya lebih pelan namun tajam. "Jika Naila sembuh, hidup ibu akan berubah. Hidup saya juga akan berubah." Diam. Sunyi. Udara terasa lebih berat. Lina memalingkan wajah, tidak sanggup menatap pria itu. Ia sadar, semakin dekat putrinya menuju kesembuhan, semakin besar ketakutan yang menggigit hatinya. Bukan hanya tentang harta, bukan hanya tentang janji konyol yang ia ucapkan, tetapi tentang dirinya, tentang kemungkinan bahwa pria miskin ini benar-benar bisa mengguncang hatinya. Ia benci memikirkannya, tetapi tidak bisa menghindarinya. Waluyo kembali memijat, dan Naila tampak semakin responsif. Setiap sentuhan menghadirkan harapan baru yang indah. Namun, bagi Lina, harapan itu datang bersama bayangan masa depan yang ia takuti. Karena jika keajaiban ini selesai, jika Naila benar-benar sembuh total, maka pintu takdir yang ia buka sendiri dengan kesombongannya akan menuntut pertanggungjawaban. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Lina tidak lagi takut pada kemiskinan Waluyo, tidak lagi jijik pada penampilannya, tidak lagi marah pada ketegasannya. Lina takut pada satu hal. Pria itu mungkin benar-benar mampu mengambil segalanya, termasuk hatinya sendiri. Pagi itu matahari muncul perlahan. Sinarnya menembus kaca besar kamar Naila dan menari di antara tirai tipis. Namun bagi Lina, malam belum benar-benar berakhir. Ia tidak tidur sedetik pun. Duduk di ujung ranjang, ia memegang tangan putrinya yang masih terlelap, sementara pikirannya berputar tanpa arah. Semakin dekat Naila menuju kesembuhan, semakin kuat rasa takut yang menghimpit dadanya. Aku yang mengucapkan janji itu, tapi apa aku sanggup menanggungnya? Ia memejamkan mata, mencoba bernapas perlahan, tetapi setiap tarikan napas justru menghadirkan bayangan dirinya menyerahkan seluruh harta. Bahkan lebih buruk, bayangan ia berdiri sebagai istri pria miskin yang semalam begitu berani menatap matanya. Lina menggigit bibir. "Apa yang sudah aku lakukan?" Bisiknya lemah. Suara ketukan pelan di pintu memutus lamunan itu. Lina berdiri dengan gerakan robotik, membuka pintu sedikit. Waluyo berdiri di sana. Penampilannya sederhana seperti biasa, namun kali ini ada sesuatu di wajahnya. Ketenangan yang matang, ketegasan, dan kelelahan yang ia sembunyikan dengan buruk.
"Assalamualaikum, Bu Lina," ucapnya pelan. "Waalaikumsalam," jawab Lina, hampir tanpa suara. Tidak ada kemarahan kali ini. Tidak ada hinaan. Tidak ada ejekan. Suara Lina terdengar rapuh, sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sanggup jelaskan. "Masuklah, Naila sudah menunggu." Waluyo mengangguk kecil, lalu melangkah masuk. Saat melihat Waluyo, Naila langsung tersenyum lebar dan memanggilnya dengan suara kecil namun jernih. "Om, pijat lagi." Lina menutup mulutnya sebentar, menahan tangis yang tiba-tiba muncul. Setiap kali anaknya berbicara, rasanya dunia di sekelilingnya ikut bergetar. Ia memandang Waluyo, mencoba mencari alasan untuk membencinya lagi, tetapi semakin sulit melakukannya. Waluyo duduk di samping Naila dan memulai terapi, lebih hati-hati dari sebelumnya. Gerakan tangannya mantap, tegas, namun penuh kehangatan. Lina memperhatikan setiap detail. Cahaya yang memantul di dahi, Waluyo yang berkeringat, bibir pria itu yang bergerak pelan seperti sedang berdoa dalam hati, dan mata yang selalu lembut saat melihat Naila. Dan sesuatu terjadi di dalam diri Lina. Sesuatu yang ia tidak ingin akui. Sesuatu yang membuat dadanya hangat, namun juga menakutkan. Entah kapan tepatnya benci berubah menjadi hormat. Entah kapan hormat berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak boleh ia rasakan terhadap pria seperti Waluyo. Setelah hampir 1 jam, Waluyo berhenti. Ia menyeka keringatnya perlahan, lalu menatap Naila dengan penuh harap. "Naila, dengar Om bicara." Gadis kecil itu mengangguk, tegas, tanpa ragu. Gerakan kecil itu menghantam Lina seperti gelombang besar. Ia menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar, air matanya jatuh begitu saja. Waluyo kemudian berkata lagi, lebih pelan, "Naila, coba dengar suara Mama." Lina hampir tidak sanggup membuka mulut. Ia maju perlahan, duduk di samping putrinya. Jantungnya berdentum keras. "Naila, sayang, Mama di sini." Naila menatap ibunya dan tersenyum dengan senyum paling murni yang pernah ia tunjukkan. "Mama," jawabnya lembut. Lina langsung memeluk putrinya, menangis sekeras-kerasnya. Semua emosi pecah sekaligus. Kelegaan, syukur, cinta, penyesalan. Air matanya membasahi rambut Naila, tetapi anak itu justru memeluknya balik dengan erat, seolah ingin menenangkan ibunya sendiri. Di antara tangisannya, Lina menatap Waluyo. Pria itu berdiri diam, tidak menuntut pujian, tidak menuntut balasan, tidak menuntut janji. Ia hanya menatap ibu dan anak itu dengan mata berkaca-kaca, mata seseorang yang merasa tugas beratnya akhirnya selesai. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Lina melihat Waluyo bukan sebagai pria miskin yang ia hina, bukan sebagai sosok yang datang mengganggu hidupnya, namun sebagai seseorang yang telah mengembalikan cahaya terbesar dalam hidupnya. Dan justru karena itu, ia semakin takut. Karena jika keajaiban ini benar-benar tuntas, janji yang ia ucapkan dulu, yang ia pikir mustahil, akan menghantam hidupnya tanpa ampun. Ia akan kehilangan hartanya, ia akan kehilangan kendalinya, dan lebih dari itu, ia mungkin akan kehilangan hatinya sendiri. Setelah Naila tertidur siang itu, Lina berjalan perlahan ke taman belakang, tempat yang jarang ia kunjungi sejak suaminya tiada. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma bunga kamboja yang lembut. Namun, hati Lina tidak tenang. Ada sesuatu yang menekan dadanya sejak pagi, sesuatu yang membuat langkahnya goyah. Di sana, di dekat kolam kecil dengan air bening memantulkan cahaya matahari, Waluyo duduk seorang diri. Tas kain lusuhnya berada di pangkuan, seolah ia sedang bersiap untuk pergi. Posturnya tegap, tetapi bahunya tampak menanggung beban yang berat. "Waluyo," panggil Lina dengan suara yang hampir bergetar. Pria itu menoleh cepat dan berdiri hendak memberi hormat. Namun Lina mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak perlu berdiri. Aku bukan ingin memerintahmu lagi." Kalimat itu membuat Waluyo membeku sejenak. Ia lalu duduk kembali, namun dengan hati-hati menjaga jarak hormat antara dirinya dan wanita kaya
yang kini tampak tidak lagi semegah dulu. Lina duduk di sampingnya, bukan sebagai majikan, bukan sebagai wanita angkuh, tetapi sebagai seorang ibu. Dan sebagai seorang manusia yang baru saja disadarkan oleh banyak hal. Suasana hening. Hanya suara air kolam beriak pelan di antara mereka. Lina menarik napas panjang, menatap permukaan air yang berkilau. "Anakku, Naila sudah bisa mendengar lagi. Berkatmu." Suaranya pecah. "Tidak ada yang bisa kuberikan untuk membalas itu." Waluyo menunduk dalam, suaranya tenang namun tulus. "Saya tidak perlu balasan, Bu. Saya sudah bilang, saya hanya ingin menolong." Lina memejamkan mata, menahan air mata yang kembali naik. "Kau tidak tahu betapa aku merasa hina setelah memperlakukanmu seperti sampah." Suaranya pecah lagi. Lebih berat, lebih jujur. Waluyo menatapnya dengan mata lembut, bukan mata orang yang menyimpan dendam. "Saya sudah maafkan, Bu, dari kemarin." Perkataan itu menghantam Lina seperti pukulan lembut yang meruntuhkan dinding terakhir dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa pria yang duduk di sampingnya benar-benar tulus. Namun, bayangan janji gila yang ia ucapkan di hadapan banyak orang kembali menghantam kepalanya. Ia menelan ludah, lalu berkata dengan suara gemetar, "Tapi, ada janji yang kuucapkan. Janji yang aku buat waktu marah, tapi tetap keluar dari mulutku." Waluyo tidak menoleh, namun bahunya menegang. Ia tahu percakapan ini akan datang. Lina melanjutkan, lebih perlahan. "Aku berjanji akan memberikan semua hartaku padamu, dan aku berjanji akan menjadi istri yang patuh." Sunyi. Sunyi yang panjang, tebal, dan memotong udara seperti pisau. Lina menunggu. Tidak bernapas, tidak bergerak. Akhirnya, Waluyo mengangkat wajahnya. Mata itu jujur, dalam, dan penuh pemahaman yang menyakitkan. "Bu Lina, saya tidak ingin harta ibu." Lina menatapnya terkejut, hampir tidak percaya. "Lalu, tentang aku menjadi istrimu?" Waluyo menarik napas panjang. Kalimat berikutnya keluar dari bibirnya dengan suara paling tulus yang pernah Lina dengar. "Pernikahan bukan hadiah, bukan hukuman, dan bukan janji yang diucapkan saat marah." Ia menatap Lina lebih dalam dari sebelumnya. "Saya memang menyukai ibu, kebaikan ibu, sikap tegas ibu, keberanian ibu melindungi anak ibu." Lina tersentak, napasnya tercekat di tenggorokan. "Tapi saya tidak akan menikahi seseorang yang merasa terpaksa oleh ucapannya sendiri." Air mata jatuh dari mata Lina tanpa ia sadari. Namun kali ini bukan karena sedih saja. Ada lega yang terasa, ada kehilangan juga. Perasaan itu bercampur menjadi satu, membuat hatinya berantakan. "Kalau begitu, apa yang kau inginkan, Waluyo?" Tanyanya dengan suara serak. Pria itu berdiri perlahan, menatap langit yang mulai berubah warna. "Saya ingin ibu berbahagia, dan saya ingin Naila tumbuh sehat. Itu saja." Lina menahan napas, hatinya serasa diremas. Waluyo tersenyum kecil, senyum sederhana yang selalu datang dari ketulusan. "Kalau suatu hari nanti ibu memilih saya, bukan karena janji, bukan karena rasa bersalah, tapi karena hati ibu sendiri," ia menundukkan kepala sedikit, "maka saya akan datang." Lina menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar oleh emosi yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Kata-kata Waluyo tidak memaksa, tidak menuntut, tetapi justru menyentuh bagian terdalam hatinya. Waluyo mengangkat tas lusuhnya. "Sampai hari itu tiba, saya pamit dulu." "Waluyo!" Lina berdiri cepat, memegang lengannya tanpa sadar. Jangan pergi jauh." Pria itu melihat tangan yang memegang lengannya, lalu menatap mata Lina. "Saya tidak akan jauh, Bu. Saya hanya memberi ruang untuk hati ibu." Ia melepaskan pegangan itu perlahan. Tidak kasar, tidak dingin, tetapi penuh penghormatan. Lalu ia berjalan menuju gerbang, langkahnya pelan namun mantap. Lina hanya mampu berdiri mematung, melihat punggung pria miskin yang telah mengubah seluruh hidupnya. Setiap langkah Waluyo menjauh terdengar seperti gema yang mengiris sesuatu dalam dirinya. Saat gerbang tertutup pelan,
Lina berbisik pada angin. "Waluyo, kalau waktunya tiba, datanglah, karena hatiku mungkin sudah memilihmu." Dan angin membawa bisikan itu pergi, menyimpan harapan yang belum berani ia ungkapkan pada siapapun. Ketika pintu gerbang villa perlahan tertutup di belakang Waluyo, Lina masih berdiri di tempat yang sama, memandang punggung pria itu menghilang di balik jalan setapak yang dipenuhi cahaya senja. Udara sore terasa hangat, tetapi hati Lina justru bergetar dingin. Bukan karena takut, tetapi karena kesadaran bahwa hidupnya baru saja berubah arah. Ia memegang dadanya sendiri, merasakan denyut jantung yang tidak pernah sedebar itu sebelumnya. Pria miskin yang dulu ia hina, kini justru menjadi seseorang yang membuatnya sulit bernapas, sulit berpaling. Dan ketika ia menyadarinya, Lina menunduk. Air mata mengalir pelan, bukan karena sedih, tetapi karena lega dan kehilangan yang datang bersamaan. Hari itu tidak berakhir dengan harta, tidak berakhir dengan paksaan, tidak berakhir dengan dendam atau ego. Hari itu berakhir dengan kesempatan. Kesempatan untuk mencintai dari hati yang baru saja belajar merendah. Di taman belakang, angin meniup lembut rambutnya saat ia berbisik, "Waluyo, mungkin hatiku sudah memilihmu. Aku hanya takut mengakuinya." Namun angin membawa bisikan itu pergi, jauh, seolah menyimpannya di suatu tempat yang aman. Di dalam rumah, Naila tertidur tenang di kamar. Tubuh kecil itu tampak begitu damai, seolah semesta memberi restu pada kesembuhannya. Lina duduk di samping ranjang anaknya, mengusap rambut Naila pelan. "Sayang, kau tidak tahu betapa berharganya suara kecilmu bagi Mama." Naila menggeliat sedikit dalam tidur, lalu tersenyum samar, seperti merespons sesuatu yang hanya ia dengar dalam mimpi. Lina menatap putrinya lama, kemudian menutup mata sambil memanjatkan doa panjang yang lama tidak ia lakukan. Di luar, langit perlahan menjadi ungu, warna yang menandai peralihan, perubahan, penyembuhan. Ia teringat kata-kata Waluyo sebelum pergi. "Saya hanya memberi ruang untuk hati ibu." Kalimat itu menancap di hatinya, lembut namun kuat. Lina menyadari bahwa ruang itu kini terasa kosong, dan ia merindukan seseorang untuk mengisinya. Beberapa hari berlalu. Naila semakin sehat, semakin responsif, bahkan mulai belajar mengucapkan kata-kata sederhana lagi. Setiap kemajuan kecilnya membuat Lina tersenyum tanpa sadar. Namun, ada satu hal yang mengganjal, ketidakhadiran Waluyo. Ia tidak datang lagi sejak hari itu. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada jejak. Lina menopang dagunya sambil duduk di balkon, menatap jalan setapak yang dulu dilalui Waluyo. Setiap angin yang berhembus membuat hatinya berdebar, berharap pria itu muncul kembali. Namun, yang datang hanya sunyi. Malam berikutnya, Lina kembali duduk di tepi ranjang Naila dan berbicara sendiri, seolah Waluyo ada di sana. "Apa kau baik-baik saja? Apa kau akan kembali?" Tidak ada suara yang menjawab, namun hatinya berkata, pria itu akan kembali ketika waktunya tepat. Dalam hati, Lina tahu Waluyo tidak pergi karena marah atau kecewa. Ia pergi karena menghormati hati seorang wanita yang sebelumnya begitu sombong dan keras kepala. Ia pergi bukan karena menyerah, tetapi karena memberi Lina kesempatan untuk menemukan jawabannya sendiri. Dan pada malam yang hening itu, Lina akhirnya berdoa. Doa yang tidak pernah ia ucapkan dengan tulus sebelumnya. "Ya Tuhan, jauhkan kami dari kesombongan. Jadikan hati kami lembut. Lindungi anak-anak kami dan dekatkan kami dengan orang-orang baik yang Kau kirim tanpa kami duga." Air matanya mengalir pelan, bukan lagi air mata luka, melainkan air mata penyembuhan. Narasi pun menutup dengan pesan lembut, seperti suara dari langit malam. Setiap manusia datang membawa kisahnya sendiri. Ada yang membawa luka, ada yang membawa harapan, dan ada pula yang membawa keajaiban dalam wujud yang tidak pernah kita sangka. Kisah Lina dan Waluyo mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada kesombongan dan tidak ada yang lebih indah daripada hati yang akhirnya tunduk karena kasih. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian,
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Dan sebelum video ditutup, tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Aku sangat senang membaca komentar kalian satu persatu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.